Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak M. Solahuddin Amrullah MPD selaku mata kuliah Kerajinan Tangan Kesenian dan Budaya dan teman-temanku sekalian yang saya sayangi. Di sini saya selaku pemateri pertama sekaligus moderator akan menyampaikan tentang seni tari. Sebelumnya perkenalkan kelompok saya yang pertama Neni Herawati NIMT 2018 4010. Kedua, Rizky Lutfiani, NIMT 2018 4012. Dan yang ketiga, saya sendiri, Renita Fitria Damayanti, NIMT 2018 4013. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian seni tari. Seni tari adalah cabang seni yang mengungkapkan keindahan, ekspresi, hingga makna tertentu melalui media gerak tubuh yang disusun dan diperagakan sedemikian rupa untuk memberikan penampilan dan pengalaman yang menyenangkan bagi penontonnya. Selanjutnya, pengertian seni menurut para ahli. Yang pertama adalah Kuswan Santo. Kuswan Santo itu berpendapat bahwa seni adalah salah satu cabang seni yang cara pengungkapannya itu menggunakan bahasa gerak tubuh. Selanjutnya yang kedua, Suryan Diningrat. Dia itu mengungkapkan bahwa seni tari adalah gerak tubuh manusia yang disusun sedemikian rupa yang diselenggarakan dengan irama, musik, serta dengan maksud yang tertentu. Yang ketiga adalah Kusudiarjo. Dia itu mengungkapkan bahwa seni tari itu mempunyai keindahan, bentuk anggota badan manusia yang bergerak dan berirama, sehingga gerak itu bisa menjadi yang humoris. Yang terakhir adalah Pekerti. Tari adalah wujud ekspresi pikiran, perasaan, kehendakan, dan pengalaman manusia yang ciri utama medianya itu menggunakan gerak yang dilengkapi dengan unsur pendukungnya sehingga membentuk struktur yang disebut dengan tari. Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi tari adalah seni yang mengungkapkan ekspresi, pikiran, perasaan, dan pengalaman manusia yang dibawakan melalui media gerak tubuh dan unsur-unsur pendukungnya seperti musik dan pentas. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Lutfiani, NIMT 2018 4012 dari kelompok 4 Kertakesembut. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tari. Jenis-jenis tari ini ada banyak. Yang pertama, jika ditinjau dari jenis pertunjukan dan partisipasi seni tari, ini dapat dikelompokkan menjadi tari partisipatif dan tari teater. Tari partisipatif ini jarang menggambarkan sebuah cerita dan hanya bertujuan untuk interaksi sosial ataupun olahraga saja. Jenis tari ini dapat berupa tarian rakyat, berkelompok, sosial, dan berpasangan. Aturan tari jenis ini biasanya terkait larangan dilakukan kedua gender atau usia tertentu. Kemudian tari teater. Tari teater ini menggambarkan sebuah cerita yang dipentaskan serta dilengkapi dengan properti khusus. Tujuan utama dari tari ini adalah sebagai hiburan. Jenis tari ini meliputi tari balet, tari modern, dan lain-lainnya. Kemudian, berdasarkan koreografinya, seni tari ini dapat dibedakan menjadi tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Tari tunggal ini adalah tari yang diperankan oleh seorang penari atau juga dikenal dengan istilah solo. Jadi penari di sini memiliki tanggung jawab pribadi untuk menghafal gerakan dan formasi dari awal sampai akhir pementasan tari. Contohnya tari Panji Semirang dari Bali, tari topeng dari Jawa Barat, tari golek dari Jawa Tengah, dan lain-lain. Kemudian tari berpasangan. Tari berpasangan ini dilakukan oleh dua orang penari atau berpasangan. Bisa dilakukan oleh penari laki-laki dan perempuan, sesama laki-laki, atau sesama perempuan. Contohnya tari payung dari Melayu. Kemudian tari berkelompok. Tari berkelompok ini jenis tarinya memerlukan kerjasama yang lebih baik. Biasanya dilakukan oleh 3 orang penari atau lebih. Contohnya adalah tari Bedayang Ketawang ditarikan oleh 6 orang yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Kemudian tari Kecak dari Bali. Kemudian
Jenis tari jika ditinjau dari perkembangan peradaban di Nusantara dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tari tradisional. Tari tradisional ini sudah turun-temurun diwariskan dari sejak zaman nenek moyang. Dan tari tradisional ini umumnya mengedepankan nilai filosofis, simbolis, dan religius. Tari tradisional ini dibagi menjadi 2, tari tradisional klasik dan tari tradisional kerakyatan. Untuk tari tradisional klasik ini disebut juga sebagai tari keraton karena berkembang di kalangan kerajaan dan kebangsaan. Bentuk tariannya baku dan tidak bisa diubah. Pertunjukan tari ini cenderung menggunakan busana mewah dan gerakan yang anggun. Tarian ini memiliki aturan baku dan dipertahankan dari generasi ke generasi. Fungsi tari klasik ini biasanya digunakan sebagai sarana upacara kerajaan dan adat. Contohnya, tari topeng kelana dari Jawa Barat, kemudian tari serimpi, tari rejang, tari ngremo dari Jawa Timur, seperti itu. Kemudian tari tradisional kerakyatan. Tari ini berkembang di kalangan rakyat biasa, baik di pedesaan maupun perkotaan. Tari ini sering ditampilkan dengan busana dan iringan musik yang sederhana. Selain itu, tarian ini tidak memiliki aturan baku sehingga bentuk tariannya cenderung bervariasi. Biasanya ditampilkan pada saat perayaan sebagai tari pergaulan. Tari kerakyatan ini biasanya digunakan sebagai tari hiburan dan juga sebagai wujud rasa syukur. Contohnya adalah tari jaran kepang, tari kuda lumping dari Jawa, tari jaipong dari Jawa Barat, tari saman dari Aceh, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, tari baku. Ya, tadi jenis tari ditinjau dari berdasarkan perkembangan peradabannya ada 2, tari tradisional dan tari kreasi baru. Untuk tari kreasi baru ini, tari ini merupakan pelebaran sayap dari tari tradisional yang gerakannya dipadukan dengan gerakan baru dari jenis tarian lain. Jenis tari ini biasanya dilakukan saat upacara ritual, keagamaan, adat, dan lain-lainnya. Pada umumnya, tari kreasi baru ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah tari kreasi baru berpola tradisi. Ya, ini sangat berpedoman pada kaidah tari, baik itu kaidah musik, tata rias, koreografi, maupun teknik pementasan. Yang kedua adalah tari kreasi berpola non-tradisi. Ya, ini tidak terikat dengan kaidah tari seperti halnya tari berpola tradisi. Namun bukan berarti jenis ini tidak menggunakan pola tradisi sama sekali, melainkan menggunakan kaidah tari yang disesuaikan dengan konsep gagasan tari yang akan ditampilkan. Kemudian yang selanjutnya adalah tari kontemporer. Tari kontemporer ini merupakan jenis tari yang tidak terpengaruh lagi unsur tari tradisional. Tari ini menampilkan koreografi yang unik dan penuh makna. Selain itu, iringan musiknya pun juga merupakan lagu sederhana yang lazim digunakan. Maksud saya, iringan musiknya pun bukan lagu sederhana yang lazim digunakan, melainkan program musik kontemporer dan ya musik komputer. Dan khayal penikmat yang ingin menikmati jenis ini harus berwawasan luas juga. Terima kasih. Sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Herawati, NIM T 2018-4010. Di sini saya dari kelompok 4 sebagai pemateri terakhir, yaitu akan sedikit menjelaskan tentang contoh seni tari. Nah, ada begitu banyak tarian yang ada di Indonesia dan masing-masing daerah memiliki tariannya sendiri-sendiri. Nah, ada beberapa contoh tarian yang akan saya sebutkan di sini. Yang pertama yakni reog. Nah, reog itu adalah tarian tradisional dalam arena terbuka yang berfungsi sebagai hiburan rakyat, mengandung unsur magis atau magic. Penari utamanya adalah orang berkepala singa dengan hiasan bulu merak. Ditambah beberapa penari
bertopeng, dan berkuda lumping. Nah, reog ini merupakan salah satu seni budaya yang berasal dari Jawa Timur bagian barat laut, dan Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Nah, reog ini adalah salah satu budaya daerah di Indonesia yang masih sangat kental dengan hal-hal yang berbau mistis dan ilmu kebatinan yang kuat. Dalam pertunjukan reog ditampilkan topeng berbentuk kepala singa yang dikenal sebagai singa barong, raja hutan yang menjadi simbol untuk Kertabumi. Nah, dan ada juga tarian gandrung Banyuwangi. Pada awalnya dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat pasca dilakukannya panen. Nah, kesenian ini masih satu genre dengan seperti ketuk tilu di Jawa Barat, tayub di Jawa Tengah dan Jawa Timur bagian barat, lengger di wilayah Banyumas, dan joget bumbung di Bali. Dengan melibatkan seorang wanita penari profesional yang menari bersama-sama tamu, terutama tamu pria, dengan iringan musik atau gamelan. Dan gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas, yaitu gamelan osing. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini sebenarnya ada banyak sekali tarian-tarian di Indonesia, tapi di sini kami hanya menyebutkan 3 saja. Dan yang terakhir ini adalah tari saman. Nah, tari saman ini adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Nah, syair tarian saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, tari saman merupakan salah satu media untuk pencapaian pesan dakwah, dan tarian ini mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kata-kata dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.